kita balik ke game kedua MDL Victim melawan Onyx Prodigy ya guys ya. Kali ini dia akan memainkan Klein ya. Tadi Angsa main, Trust masih main, Maipan masih main, Kiboy masih main, dan kali ini mungkin ya, jadi Angsa kan masih hardcore, Maipan tuh tank, Kiboy tank, Klein itu offlane ya. Jadi offlane-nya akan digantikan di sini guys ya. Dan kita bakal lihat akan ada Selena, Grok bakal langsung di-ban karena emang Onyx tuh tadi kan first pick-nya Grok. Jadi mungkin dia pikir Grok itu kan kuat banget, jadi dia harus nge-ban terlebih dahulu. Hellcard di sini bakal diamankan. Di sini menurut gua daripada Victim sendiri agak random ya, dia kayak ya udah kita ban Hellcard aja gitu. Padahal nggak ada King Barbie di sini guys ya. Jadi siapa sebetulnya yang top global Hellcard di sini guys? Dan kita akan langsung lihat di sini bakal ada ban yang kedua daripada Onyx. Sepertinya di sini dia harus nge-ban gak tau Harit atau mungkin Valir yang bakal di-ban terlebih dahulu. Jadi di sini Varsha juga bisa menjadi salah satunya ini guys ya, mage support yang tersisa. Tapi Harit di sini kebuka juga. Kufra juga kebuka ya. Jadi kita bakal melihat apa sebetulnya yang Victim lebih pilih guys ya. Dan dia bakal ngamanin Kaja daripada seorang Sanji dulu ternyata guys ya. Jadi dia mungkin pikir ya udah gue mau pakai Parsha, gue mau pakai Harit, gue mau pakai apa juga bisa. Dan ini kalau gue jadi Onyx mungkin gue bakal ngamanin Kari dan juga Harit sih ya. Tapi dia lebih memilih untuk ke arah Kufra dan juga Kari. Jadi Harit di sini bakal lagi-lagi kebuka. Harit sama Kaja itu tentunya bakal nggak ada obat banget menurut gue. Dan di sini sebetulnya Rainbow bisa saja kalau menggunakan Hayabusa sebenarnya. Kalau misalkan dia ban Hellcard, dia bisa pick Hayabusa sebetulnya bakal lebih bebas. Karena soalnya Hayabusa itu kadang-kadang tuh suka keciduk sama Hellcard gitu. Tapi kali ini Parsha yang bakal diamankan terlebih dahulu. Karena itu satu-satunya support match yang tersisa untuk sekarang ini yang biasa dipakai. Dan di sini bakal ada pick Hylos guys ya. Jadi mereka sebetulnya ada Harit, tapi sepertinya mereka menyukai tantangan sepertinya daripada anak-anak Victim di sini. Karena mungkin katanya bilang, kalau gua pakai Harit mah udah auto win ini guys. Kita pick Hylos aja coba ya. Dia bakal coba pick Hylos. Kita nggak tahu core apa yang bakal dimainkan di sini. Sepertinya di sini bakal ada mid lane dengan Parsha guys ya. Jadi kemungkinan di sini kalau misalkan mereka ada Kaja, ada Hylos, Parshanya bakal jadi mid, kalau nggak jadi offlane. Kita bakal lihat saja nih siapa yang bakal main di sini. Hero-nya Rainbow juga masih ada. Apakah di sini bakal ambil 2 assassin? Bakal ambil Gashen lagi? Atau bakal ambil Gashen Lancelot mungkin pasangan gitu kan. Gua entah kenapa walaupun kayak nggak ada ceritanya, tapi Gashen Lancelot itu kayak menurut gua assassin yang kayak sedikit serupa tapi tak sama gitu kan. Berasa nggak sih kalian sebenarnya? Johet bakal di ban sama Victim di sini. Masih ada Chow masih terbuka di sini. Masih ada apa lagi guys yang masih terbuka guys? Masih banyak sebetulnya hero-hero yang terbuka di sini. Dan bakal ada One bakal langsung di ban karena di sini Onyx udah punya MM. Jadi mungkin dia sebagai Kari damage-nya besar banget, dia nggak pengen One itu lompat bisa nge-shutdown langsung ke arah Kari. Dan di sini bakal ada pick 4 daripada Onyx. Kiboy apa yang akan diamankan di sini? Sebetulnya di sini kita lihat emang combo daripada Onyx ini daripada Kari sama Hari itu udah cukup banget ya buat dari sisi damage ya. Tapi mungkin di sini mereka akan bermain lebih ke arah sisi guys ya. Rainbow di sini sudah nge-shadow pick daripada Fanny. Apakah Rainbow itu jago Fanny loh guys ya. Jadi dulu itu dia itu masuk ke Lord ya. Salah satu hero andalannya adalah Fanny. Dan dia akan lebih memilih ke arah Granger ini. Waduh, gue padahal berharap ada Fanny tuh. Lumayan jadi clickbait kan. Dan Rainbow akan mengamankan Granger. Di sini Sunstoy sepertinya akan menggunakan Parshanya. Dan sementara Camilla akan diamankan sama seorang Sinting. Klein offlane daripada Onyx Prodigy di sini. Kita lihat apakah di sini dia akan menggunakan Chow-nya ataukah dia akan pick yang lain guys dan membiarkan seorang tanknya yang memainkan Chow. Berarti Chow-nya bakal diamankan sama Klein. Di sini bakal ada Aurora support ya yang akhirnya keluar juga guys setelah sekian lama. Dan kita akan langsung lihat saja akan ada berapa flame shot di sini. 1 2 3 4 flame shot sekaligus. Dan di sini mungkin kita bisa lihat tapi Onyx nggak tahu guys ya kalau musuhnya akan menggunakan 4 flame shot sekaligus. Jadi nggak 3, nggak 2, nggak 1 tapi 4 guys ya. Jadi kita bakal langsung lihat saja penasaran hasilnya. Kita lihat ke in game ya. Oke guys, Victim dengan 4 flame shot pertama kalinya akan dikeluarkan di sini. Flame shot daripada seorang Sanji, flame shot daripada seorang Sunstoy, flame shot daripada On My Way dan Sinting, semua pakai flame shot guys ya. Dan di sini sepertinya mereka akan memberikan
keleluasaan buat Rainbow buat farming di sini, makanya Rainbow yang menggunakan Retribution-nya di sini. Karena bahaya kalau di sini Retribution-nya nggak diamankan sama Rainbow. Kita lihat ya langsung rusuh di sini. Semuanya angsa langsung ditargetin, di slow satu. Flame shot lagi kah? Dan mereka langsung menggunakan flame shotnya hanya untuk mengamankan di sini buff merah. Sunstui menggunakan Carmilla ternyata di sini guys ya. Jadi Carmillanya di sini sebagai mid lanernya. Kita lihat first blood di situ akan mengamankan seorang Chow, tapi kita lihat fight berkepanjangan di sini bakal di slow sama seorang Sanji. Jadi kayak udah di slow, Sanjinya dateng terus kena slow lagi. Jadi ini adalah party slow ya. Ini slow party namanya guys. 3 kill diamankan sama anak-anak victim, sementara Onyx bisa membalas dengan 2 kill. Angsa harus kehilangan buff merahnya di sini. Rainbow akan coba farming dengan lebih enak di sini ya. Sanji bakal nge-pressure seorang Angsa di sini. Rainbow nggak peduli, dia lebih pilih untuk farming terlebih dahulu. Tapi sayang sekali Carmilla di sini harus meninggal ya daripada seorang Sunstui di sini ya. Dan di sini emang kalau rusuh di awal ya, lu punya high loss, lu punya 4 slow, pakai flame shot damage tambahan ya jelas aja kayak lu pasti menang gitu ya. On my way di sini sementara mencoba bersama orang Sanji doang, dia memberikan pressure dan Onyx di sini berhasil mengamankan seorang Sunstui. 2 kali Sunstui diamankan. Mungkin di sini Sunstui harus lebih berhati-hati lagi guys ya, walaupun dia berasa, woi kita punya flame shot. Kalian lihat ya, flame shotnya cooldownnya nggak beda jauh guys, karena mereka hampir selalu menggunakan flame shot di apa guys ya, di waktu yang bersamaan gitu supaya burst gitu guys. Belum terlihat terlalu baik sejujurnya untuk di early game ini ya, dengan adanya 4 flame shot. Belum kayak kemenangannya tuh bener-bener absolut gitu ya, masih kayak agak sedikit kesulitan. Biasanya kan kalau pikir, wah kita pakai flame shot 4 biji nih ya, ini kayak musuh nih early game pasti kita mampusin nih mau kayak gimana pun. Jadi dia punya flame shot, Parsia, terus ada Carmilla juga yang bisa ngasih kayak rocket stun ya. Kita lihat On My Way di sini bakal mencoba untuk diamankan. Flame shot yang baik di sini dilakukan oleh On My Way hanya untuk menyelamatkan diri. Sungguh optimal menurut gue di situ yang dilakukan. Sinting akan langsung menarik, langsung di spam di situ. Sanji akan langsung menghajar dan kita lihat akan didapatkan sama Sanji. Walaupun Sansus itu damage-nya mungkin paling besar, tapi Sanji bakal ditendang. Bukan hal yang baik dilakukan oleh seorang Klein. Di sini bakal diberikan efek slow yang cukup gila dan Sanji terlalu tebal di sini guys ya dengan high loss-nya dan harus mati di situ 2 orang daripada Onyx. Dan di situ Klein sepertinya agak sedikit terlalu terburu-buru buat nendang seorang high loss dan itu akan mengakibatkan kematian pada dirinya sendiri. 3 orang langsung ngeharas lagi di situ. Parsia, Camilla dan juga high loss akan jalan bersamaan. Kita lihat damage-nya masuk semua ke arah Keyboy. Sanji benar-benar nahanin di daerah depan dan Sunstui akan dapetin buff biru ya, bukan dari tempatnya sendiri tapi maling daripada buffnya Harit. Dan Harit tanpa buff tentunya Trust di sini bakal nangis sepertinya guys ya, karena di sini Trust tanpa adanya buff farmingnya bakal lebih lama, semuanya lebih lama guys. Rainbow di sini sementara bakal coba untuk clearing aja, berbagi hanya dengan Sunstui karena di sini On My Way-nya menggunakan emas sama high loss-nya guys ya. Sinting akan bermain di atas ya, menjaga lane karena di sini kita lihat mungkin ya udah lu yang jaga lane juga bisa gitu. Sintingnya ini cuma datang sekali-sekali pas ada ulti tinggal tarik satu. On My Way di situ langsung ulti. Maipan bukannya kabur, lebih ke arah maju guys ya, karena dia pikir dia udah pasti mati kalau gua kabur juga. Jadi gua gimana caranya mendingan maju. Sunstui di situ cukup keras guys ya untuk awal-awal. Rainbow akan datang dari arah samping tapi lebih memilih untuk mundur. High Loss di sini juga akan motong daripada seorang Klein, mencoba untuk mencari posisi supaya gimana caranya dia nggak bisa ditendang, tapi Klein memanfaatkan flickernya di situ untuk langsung mengarah untuk mengunci daripada seorang Sanji. Sanji bisa di take down di situ. Baik sekali permainan daripada Klein kali ini ya. Sunstui mendapatkan 3 kill di situ ya, dari mati 2 guys ya, tapi kita lihat dengan kesabaran mungkin dia bisa mendapatkan kill demi kill akhirnya. Sinting mengamankan 1 kill. Sini Sinting juga nggak bermain pasif dengan apa ya istilahnya ya, dengan main support. Dia lebih ke arah buat talentnya bakar ya guys ya. Karena di sini sebagai offlaner dia harus kayak lebih apa ya, lebih bisa untuk clearing wave lebih cepat juga. Dan kita lihat Angsa di sini bakal langsung apa? Dia akan ditarik, tapi Sinting nggak punya tarik. Itu kalau Sinting punya tarik, wah gila, flame shot. Itu kayak pokoknya kalau kalian melawan 3-4 flame shot kayak gini, darah kalian tipis, jangan harap tuh kalian tuh kayak bakal, wih gua selamat nih ya. Kalian pokoknya harus simpan kata-kata itu guys ya. Wih gua selamat nih ya, itu harus simpan. Kalau misalkan kalian udah ngomong, wah gua selamat, bentar lagi keluar tuh roket ya, 2-3 biji langsung dari arah yang berlainan guys. Jadi susah banget buat dihindarin emang. Sunstui di sini bakal mencoba mengharas seorang Chow guys ya. Dan sepertinya nggak bisa guys ya, karena Chow ini emang nahan lane itu kalau 1 lawan 1 susah guys ya, bakal ditendang soalnya. Sanji bakal cover lagi. Kita lihat Trust di sini berusaha untuk memanggil teman-temannya di sini untuk melindunginya, mendapatkan buff.
Tapi kita lihat di situ Parsianya sakit banget. Aurora harus mati ya. Aurora itu dia kenapa alasan Aurora tuh sekarang gak begitu laku guys ya, karena emang Aurora ini terus bisa ditarik nih, tapi tidak ada di situ. Sinting padahal ada ulti guys, tapi tadi masih ragu-ragu sepertinya untuk menarik seorang Aurora. Menunggu stun daripada Sunstone. Keyboy di situ harus mundur menggunakan flickernya. Sinting bakal langsung narik, damage-nya masuk semua, dan di sini berapa biji flame shot bisa berhasil diamankan ya. Sinting match, On My Way match, Sunstone match. Cuma Sanji doang yang mungkin kayak nggak dapat tambahan daripada damage magicnya guys ya. Tapi tetap aja dia memberikan efek slow, dan Rainbow di sini yang berfokus pada farming dan damage buat di late game-nya guys ya. Kita lihat Rainbow di sini benar-benar dimanja. 4.000 goldnya. Sansui di sini sebetulnya nggak kalah ya kalau dari sisi gold, masih 3.900, bisa dibilang hampir sama 4.000. Maipan lewat pertama kali, kita lihat lagi-lagi akan di flame shot, di ulti mati gitu aja. Sanji harus melakukan glorious pathway untuk kabur, dan di sini itulah penyakit daripada Aurora guys, escape-nya susah ya. Tapi mereka tuh gimana ya, kalau main Aurora itu menurut gua harus mempunyai penguasaan map yang tinggi banget, karena pada saat Aurora itu ngumpet di bus itu menjadi benar-benar menjadi apa ya, threat gitu ya. Tapi kalau misalkan lu Auroranya jalan-jalan, orang udah nungguin duluan, itu Aurora pasti jadi makanan banget. Dan Sinting di sini akan menggunakan gajahnya, akan ke lini bagian bawah untuk mencoba untuk clear wave secepat mungkin. Sementara kita lihat Sanstui akan mencoba ke bagian atas. Angsa di situ bakal coba dicicil-cicil, masih berusaha untuk nahan. Maipan udah nggak berani maju lagi. Maipan udah diamanin berkali-kali. Sinting akan berlawan dengan Chow. Ya, kita bakal lihat Kaja the Magic di sini. Wets, gila, flame shot yang sangat baik, langsung dikejar glorious pathway. Sinting di sini, Wets tidak kena ya. Itu kalau misalkan kena skillnya mungkin sakit banget tuh guys. Itu kalau Kaja offlane ini jarang banget sih digunakan, dan ini menurut gua salah satu yang pertama lah Kaja offlane itu guys. Kita masih lihat, masih mencoba untuk bertahan di sini daripada anak-anak Prodigy. Sinting dan Sanji akan keluar di sini untuk mendapatkan turret di bagian bawah. Sementara Rainbow lagi-lagi akan mencari objektif yang lain, yaitu adalah Turtle di sini. Kita lihat buff daripada seorang Trust bentar lagi bakal muncul. Apakah bakal berhasil diamankan? Tapi dengan adanya high loss di sini, anak-anak daripada Onyx kesulitan ya untuk ngezoning guys. Karena di sini Rainbow enak banget. Wes, Rainbow di situ kena guys. Sayang sekali situ daripada Rainbow harus meninggal seperti guys. Damage-nya masuk, dan itu bukaan yang baik banget untuk seorang dari seorang Keyboy sepertinya. On My Way harus mundur. Trust di situ bakal lumayan bebas guys ya, walaupun tanpa adanya buff. Ini adalah titik terang daripada Onyx sepertinya guys ya untuk sementara ini. Frozen di situ kita lihat daripada On My Way langsung mencoba untuk clearing wave, tapi Sansus masih menunggu. Apakah Angsa berhasil diamankan? Langsung di ulti, ditarik di situ. Akan ada ulti daripada On My Way, langsung di slow. Apakah Keyboy akan dikejar di sini? Kita lihat Sinting masih menunggu, harus menunggu, dan sepertinya bakal menunggu Rainbow lagi. Karena di sini istilahnya apa ya? Kalau dari siapa namanya, dari tim victim sendiri, emang mereka harus berfokus kepada Rainbow gitu ya. Kalau nggak ada Rainbow, mereka warnya harus sabar, karena Rainbow yang bisa kayak kasih damage konstan dan bisa ngejar-ngejar itu adalah seorang Rainbow. On My Way mengamankan Lightning Tranconnya di sini, tentunya bakal lebih sakit lagi daripada seorang Farsianya. Sementara Sanstui ya bakal mengambil jungle terlebih dahulu. Angsa di sini level 11. Berapa kill ya dapat Angsa? Trust sudah mendapatkan item bulunya, tapi tanpa adanya buff tentunya nggak gitu maksimal daripada Harit. Kita lihat coba Klein mencoba untuk mencari titik terjauh supaya bisa mendapatkan seorang Sansui. Tapi Sansui sepertinya mengetahui ya, karena emang pada saat temennya nge-camp semua di atas, kalian harus expect bahwa musuhnya itu ada di bawah. Itu kayak udah bukan rahasia lagi. Pergerakan 5 orang di sini kita lihat Sinting mencoba menunggu. Kita lihat Sanji akan memimpin untuk ngebukain map. Dia udah ngelihat 1, 2, 3. Sanji bakal diincer. Oke, di sini bakal ada fight sepertinya. Rainbow bakal di sisi abis-abisan. Sayang banget situ Rainbow harus mati. Tapi Sanstui benar-benar bisa masukin damage-nya dengan sangat baik. Kita lihat ya. Walaupun Rainbow ketangkep di sini, semua damage-nya daripada On My Way, daripada Sanstui di sini damage magic-nya benar-benar aman ya. Kari di situ berjalan-jalan di daerah musuh. Wait, kelihatan nih, kelihatan, mati ya. Ini pasti dikeroyok nih guys ya. Masih dikeroyok, kita lihat mencoba mendapatkan buff. Angsa di sini berhasil mendapatkan buff, dikejar rame-rame, langsung ada tambahan damage magic. Sinting di situ nggak bisa TB-in terlalu lama, tapi kita lihat Karinya harus mati. Maipan Lightning Transition diamankan di sini dengan sepatu cepat dan juga hilang guys ya. Lagi-lagi di sini buff biru daripada seorang Trust nggak bakal dikasih sama Harit. Mereka menggunakan kesempatan apa ya?
keuntungan mereka punya banyak flame shot ya buat ngeharas di awal terus, dan di sini trustnya emang nggak dikasih jadi sih. Duitnya 5.300, walaupun di sini Kari kita bisa bilang paling kaya ya, dia pakai golden staff, dia pakai endless battle, lagi mencoba mengarah untuk sepertinya bikin Athena shield mungkinnya di sini ya. Tapi kita lihat ya, tanpa nggak bisa dipungkirin kalau ini Karinya ke shutdown ya mereka bakal susah banget, karena di sini rata-rata koin daripada anak-anak victim ini seimbang, sekitar 7 ribuan semuanya ya. Bahkan high loss-nya aja 6.600 guys. Jadi nggak benar-benar nggak tersangkut jauh ya daripada sisi gold. Lord akan diamankan di sini tanpa berasa, dan kita lihat Sinting akan mengamankan Glowing One di sini. Tentunya burst damage daripada seorang Kaja bakal tambah sakit lagi. Dia akan memanfaatkan high loss-nya di sini untuk ngebukain map, sementara Parsia-nya bakal damage dari jauh, Kajanya bakal ngelock satu hero, tentunya bakal Trust yang bakal diincar atau Kari guys ya. Dan kita bakal lihat di sini Carmilla udah mulai membuka map sama Parsia. High loss benar-benar berada di paling depan, karena emang di sini tugasnya seorang Sanji itu besar banget di sini. Dia tuh harus yang bukain map, karena di sini kayak On My Way gampang ngeculik, Sinting juga di sini lembut guys ya, Rainbow juga lembut. Di sini Rainbow kali ini agak sedikit sering mati guys ya. Nggak seperti biasanya dia main lihat. Lu lihat aja di flame shot itu darahnya habis, dan kita lihat tuh damage magicnya benar-benar besar. Kajanya juga udah nggak ada obat ya, dan kita lihat Sanji akan langsung masuk di sini mencoba untuk mengharas seorang Trust, damage daripada On My Way, damage daripada Sanstui, damage fisikalnya sakit, damage magicalnya sakit, slow-nya banyak, dan di sini bakal susah banget untuk kabur-kaburan ya daripada 4 buah flame shot yang sudah digunakan. Cooldown kita lihat udah memutar lagi ya. Pokoknya begitu ada flame shot mereka akan mencoba mengarah ke satu hero ya. Di sini Cho bakal dikejar abis-abisan rame-rame. Sepertinya 2 orang lah lebih berfokus untuk clearing minion dan ngambil turretnya terlebih dahulu. Lihat Cho-nya didiemin aja guys kayaknya mereka guys. Mereka nggak terlalu niat buat ngejar ya di sini ya. Mencoba untuk menggunakan flame shot di sini diberikan efek slow, tapi kita lihat masih bisa lari dari Klein. Di sini mencoba untuk buying time buat teman-temannya supaya bisa keluar. Ya, jadi kalau kalian penasaran apa sih yang dilakukan sama seorang Klein di sini, ya itu dia mencoba buying time karena dia udah pasti mati. Daripada dia langsung mati, dia buying time dulu, sehingga tuh kalau sekarang kalian lihat mereka ngejar-ngejar daripada Klein, Kari sama Harite bisa keluar, paling nggak tuh bisa farming ya. Tapi walaupun kayak buff itu nggak mungkin dapat, karena emang anak-anak victim ini udah ngetek semua ya timing daripada buff yang seorang Harit punya gitu. Jadi tiap kali buff yang muncul pasti mereka udah standby di sini ngumpul semua untuk merebut. 4-4-3 daripada Harit, buff merah keluar, tapi sepertinya belum menjadi apa ya guys ya, prioritas untuk ngamanin buff merah daripada tim victim di sini. Angsa sudah mengamankan Athena Shield yang tentunya bakal menambah ketahanannya ya, diculik sama seorang On My Way, karena dari tadi tuh kayak seorang Angsa ini di slow terus di bomb sama Parsia tuh darahnya tinggal setengah guys ya. Jadi di sini sepertinya emang langkah yang tepat buat seorang Kari untuk ngamanin dulu item defense guys, karena percuma ya lu mau bikin item attack banyak-banyak kalau lu nggak bisa maju kan sama aja bohong. Di sini Sanji dapat culik siapapun yang dia mau. Kita lihat nih ya, ditarik satu orang. Head Sinting, bukan Sanji guys ya, yang main Sinting guys. Gue ingetnya tuh kalau main Kari tuh nih Sanji. Kita lihat tuh dikejar-kejar, dikasih efek slow. Keyboy di sini apakah bakal kena stun sama seorang Sanstui, langsung dimajuin aja, nggak ada tarik daripada Kaja, tapi damage-nya besar banget daripada Rainbow, sehingga kayak orang tuh ngejar di flame shot udah slow, tinggal ditembak 1, 2, 3 sama Rainbow tuh darahnya tuh udah pasti kayak habis gitu guys ya. Angsa di sini walaupun dia cukup apa ya, itemnya cukup jadi menurut gua ya, duitnya cukup banyak, tapi nggak ada yang bisa dilakukan. Maipan di sini juga susah banget buat ngunci satu hero, karena di sini Sanji selalu berada di paling depan. Karena jadi kayak Aurora tuh ngelok Sanji tuh kayak sama aja bohong gitu. Maipan sudah ada Genius One di sini. Sinting sepertinya bakal mencoba diamankan, tapi kita lihat malah mati duluan daripada Aurora. Cepet banget di sini. Langsung ditendang daripada seorang Parsia. Parsia harus bisa diamankan. Angsa langsung maju ke arah Sanstui, tapi kita lihat di situ dia tidak melihat kalau Rainbow itu damage-nya besar banget. Double kill untuk seorang Kaja, dan mereka masuk mencoba untuk menghancurkan Nexus di sini, dan nggak ada yang bisa ngalangin anak-anak victim untuk menang di sini. Mencoba untuk mendapatkan kill terlebih dahulu sebelum nge-end, dan sepertinya ya udahlah mereka masuk B, sudah kita end aja ya. Kita end aja, dan game kedua juga akan dimenangkan oleh victim. 4 frame shot kali ini. Kalau gue bilang bagus banget, ya bagus, tapi menurut gue mungkin 3 adalah yang lebih ideal sih menurut gue untuk flame shotnya. Jadi gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan GG Victim.